hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah Mazdarul Ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hadis Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, memasuki hadis yang ke-84 dari Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir. Beliau mengatakan, "Shalaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu." Aku salat bersama Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fakana idza sajada kabbara, apabila beliau sujud beliau takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar, apabila beliau mengangkat kepalanya beliau bertakbir. Wa idza nahada min rak'atain kabbar, ya afan kabbar, ya idza rafa'a ra'sahu kabbar, kalau misalnya beliau mengangkat kepalanya beliau bertakbir. Wa idza nahada min rak'atain kabbar, kalau seandainya beliau bangkit dari ruku atau bangkit dari 2 rakaat beliau bertakbir. Falamma qada shalah akhadha biyadi Imran bin Husain, ketika sudah selesai salat beliau memegang tangan Imran bin Husain dan beliau mengatakan, qad dzakarani hadas shalah Muhammad, sungguh dia telah mengingatkanku tentang salatnya Muhammad. Atau dia berkata, shalla bina shalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat yang tadi dipraktekkan adalah salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Langsung kita baca makna global dari hadis tersebut terkait dengan ucapan takbir dalam salat. Fi hadainil hadisain syarifaini bi bayan syiarus shalah, bayanu syiaris shalah. 2 hadis ini yang mulia ini menjelaskan tentang syiar salat, wa huwa isbatu kibriya lillahi subhanahu wa ta'ala wal utmah, yaitu ketika salat adanya pengakuan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan pengagungan kepadanya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkali-kali kita mengucapin Allahu Akbar, menunjukkan Allah itu besar dan kita itu kecil. Apalagi ketika kita sujud, kita semakin kecil dan Allah semakin besar. Allah besar, kabir. Allah subhanahu wa ta'ala besarnya kita tidak bisa mengetahuinya, tapi bisa dilihat dari gambaran hadis Nabi Musa SAW. Untuk melihatnya kita lihat dulu dari kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas tentang tafsir ayat kursi, ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Kursi adalah tempat telapak kakinya Allah, seluas langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas,
luasnya bumi ini dibandingkan dengan 7 lapis langit saja, itu seperti cincin yang diletakkan di padang yang luas. Bumi itu cincin dan langit itu adalah padang yang luas yang tak berujung. Jadi bumi itu kecil sekali, seperti cincin yang ada di padang yang luas yang tak berujung. Berarti kecil. Dan ini terbukti pas kita ngelihat video-video YouTube channel, ketika bumi ditarik keluar, ya, sehingga keluar dari galaksi Bima Sakti, ternyata galaksi-galaksi itu banyak, dengan mataharinya masing-masing, dengan bintang yang jumlahnya miliar, dengan galaksinya masing-masing, sehingga bumi itu kecil, tidak kelihatan lagi dibandingkan dengan galaksi-galaksi dan planet tata surya dengan miliaran bintang-bintang, dan bintang itulah matahari dengan gugusan planet-planetnya. Jadi kecil banget. Maka benar kata Abbas bahwasanya bumi ini seperti cincin yang di padang yang sangat luas. Kemudian perbandingan 7 lapis langit dengan kursinya Allah itu seperti cincin di padang yang sangat luas. Ya, kita bisa bayangkan kalau seandainya cincin di padang yang luas itu adalah langit 7 lapis yang tadinya adalah padang yang luas dibandingkan bumi yang kecil tadi, maka demikianlah perbandingannya, seperti cincin di padang yang luas. Kemudian perbandingan kursinya Allah dibandingkan dengan ars. Ars itu adalah singgasananya Allah yang berada di atas. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air itu arsnya Allah. Maka itu perbandingannya adalah seperti cincin di padang yang luas, sehingga Allah berada di atas ars, memisah dari semua makhluknya, ya. Sedangkan setiap makhluknya, ars dan ke bawahnya adalah alam. Kita adalah makhluk yang kecil yang tidak ada artinya. Nah, makanya kalau seandainya Allah seperti itu, kenapa orang nyembah patung, nyembah monyet, nyembah sapi? Kan lucu, ya. Padahal Allah Maha Besar dikecil-kecilkan, ya, karena tidak paham hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma ngomong aja Allahu Akbar, tapi nggak ngerti maksud besarnya bagaimana. Nah, maka ucapan Allahu Akbar dalam sholat adalah syiar dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Illa li'annaha syuri'at li ta'zimillah wa tamjidihi. Makanya kita disyariatkan untuk mengagungkan Allah dan memuliakannya. Fahina yadkhulu fiha yukabbir takbiratal ihram. Makanya ketika kita masuk dalam salat, kita bertakbir dulu dengan ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Wa waqifun mu'tadilun al-qamah. Kemudian dia pun berdiri tegak untuk mengerjakan salat. Ba'da'an yafrugu minal qira'ah wa yahwilir ruku' yukabbir. Ketika dia selesai qira'ah, baca Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian dia mau ruku', dia bertakbir lagi Allahu Akbar. Fa idza rafa'a minar ruku', ketika dia bangkit dari ruku', dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Washtammat qa'iman, washtamma qa'iman, kemudian kembali berdiri. Hamidallah wa asna alaih, dia memuji Allah. Haitsu ada ila afdalil hayat wahyal qiyam, ketika dia kembali untuk berdiri kembali, yaitu setelah ruku, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hanya itu saja dia tidak bertakbir. Summa yukabbir fi huwaihi ila sujud. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Summa yaf'alu dhalika fi salati kulliha hatta yafrughu minha. Kemudian dia ruku ketika mau sujud, dia bertakbir ketika mau sujud, dia bertakbir lagi ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud. Dan terus dia melakukan itu semua, takbir terus setiap sholat, menunjukkan dia sedang membesarkan Allah dan sedang mengagungkan Allah dengan sebesar-besarnya. Maka kita ketika sholat mengucapin Allahu Akbar,
itu hadirkan dalam niat, dalam hati kita, kita sedang membesarkan Allah dan kita ini kecil. Kita ini tidak ada apa-apanya, cuma debu, ya, debu di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Wa idza qama min tasyahudil awal fi shalah zata tasyahudain kabbara fi hali qiyamih. Demikian juga ketika dia bangkit dari tasyahud awal, dari duduk yang 2 tasyahud, maka dia pun kembali bertakbir untuk berdiri. Nah, ini adalah hal yang disyariatkan dalam sholat, untuk kita bertakbir dalam setiap gerakan-gerakan perpindahan gerakan dari aktivitas sholat kita. Baik, sekarang kita bahas ikhtilaful ulama, pembahasan tentang perbedaan pendapat ulama tentang hukum takbir ini. Ajmal ulama ala wujubi takbiratul ihram. Para ulama berijma, berarti ini sepakat semuanya, untuk takbir dalam takbiratul ihram hukumnya wajib, karena dia bagian dari rukun sholat. Linasi alaiha fi hadis musi'i fi salati wa ikhtalafu fima adaha minat takbirat. Sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang orang yang rusak salatnya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulang salatnya dengan mengucapkan takbir. Jadi sepakat ya, kalau takbirul ihram semua wajib mengucapin Allahu Akbar, baik imam maupun makmum, semua mengucapin Allahu Akbar. Mereka berbeda pendapat hukum takbir selain takbiratul ihram, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah. Tentu saja ikhwas sekalian, walaupun nanti kesimpulannya sunnah, bukan berarti kita nggak ngucapin, karena Rasulullah SAW suruh kita sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini maksudnya penjelasan ini supaya kita kalau seandainya kelupaan takbir, entah kita tadi tidak sadar lupa ngucapin takbir, oh tadi nggak masalah, sholatnya tetap sah. Bukan berarti kita tahu oh yang sunnah ya apa-apa berarti tidak usah saja, enggak. Ini kan hanya penjelasan ulama tentang sah atau tidak sholat kita. Tapi kita bahas tentang takbir selain takbiratul ihram. Fadhahaba aktsarul fuqaha ila adami wujubiha. Para ahli fuqaha mayoritas mengatakan tidak wajib. Li'annal wajib indahum min a'malis shalah ma dzukira fi hadisi musi'i fi salatih. Karena yang wajib menurut para ulama adalah apa yang ada di penjelasan tentang orang yang sholatnya rusak itu. Rasulullah SAW memulai dengan takbir saja, takbiratul ihram. Wa hadhi takbirat lam tadkur fi qala fi Fathil Bari. Wa jumhur ala nadibihi ma ada takbiratul ihram. Sehingga para jumhur ulama mengatakan takbir selain takbiratul ihram itu adalah hukumnya sunnah saja, ya, tidak wajib. Wa dhahaba Imam Ahmad wa Daud az-Zahiri ila wujubi takbiratul intiqal mustadillina bi idamatin Nabi SAW wa qawlihi sallu kama ra'aitumuni usalli. Sementara Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Daud dan mazhab Zahiri mengatakan takbiratul intiqal, ngucapin takbir itu juga hukumnya wajib. Mazhab Imam Ahmad wajib. Dalilnya apa? Dalil perintah Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, ini dalil mazhab Imam Ahmad, takbir itu juga hukumnya wajib, yaitu takbir selain takbiratul ihram. Walama rawa Abu Daud an Ali bin Abi Yahya bin Khalad bin an ammihi anna Nabiya sallallahu qala la tatimmu shalah li ahadin minan nas hatta yatawadda. Fa dzakara al hadis wa fihi dzikru takbirat wa hum nassun fiha. Dalil yang dipakai oleh mereka yang mengatakan takbir intikal, ngucapin takbir dalam setiap perpindahan gerakan itu wajib adalah Nabi SAW pernah bersabda, tidak sempurna salat salah seorang dari kalian hingga dia berwudu
Tidak sah salat seorang sampai dia berwudu. Kemudian dalam hadis yang panjang itu disebut tentang takbirat, berbagai macam takbir. Nah, ini menunjukkan kata mereka ya wajib hukumnya takbiratul intiqal menurut mazhab Imam Ahmad dan mazhab Zahiri. Kemudian mereka wa'ajabu an hadisil musi, mereka juga berpendapat ketika ada yang mengatakan tidak wajib dengan hadis musi'us salat. Karena dalam musi'us salat itu hadis ada orang salatnya cepet-cepet kayak patung matuk, kayak patung burung matuk. Rasulullah suruh irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat lagi, kamu belum salat. Dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan cuma takbiratul ihram, tidak menyebut takbiratul intiqal sebagai syarat sah orang ini untuk salat supaya tidak ngulang lagi. Nah, mereka yang berpendapat wajibnya hanya takbiratul ihram hadis musi'us shalah ini, tapi Imam Ahmad dan juga beberapa ulama yang tidak sepakat tentang hukumnya adalah sunnah, ya takbiratul intiqal itu sunnah, ya mereka berpendapat bahwasanya takbiratul intiqal juga wajib. Ada hadis yang lain tentang musi'us shalah, yaitu hadis diriwayat dari jalan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i, ketika Rasulullah berkata kepada orang yang sholatnya rusak, Allahu Akbar summa yarka wa dzakara baqiyat takbirat. Dan hadis itu dikatakan bahwasanya ya orang itu mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian disebutkan juga beberapa takbir selain takbiratul ihram. Nah, ini jadi para ikhwah sekalian, ini pendapat yang dipakai oleh Imam Ahmad dan beberapa yang mengatakan takbiratul intiqal itu tetap wajib. Wallahu alam, pendapat yang rajih yang kami pilih adalah pendapat jumhur, bahwasanya takbiratul intiqal itu tidak wajib tapi sunnah. Ya dalilnya tentu saja ya kita bersama bahwasanya dalam rukun sholat nggak ada takbiratul intiqal, disebut bagian rukun sholat. Yang ada takbiratul ihram. Sehingga ketika dia tidak wajib, ketika tidak ada juga dalam pembahasan para ulama tentang hal itu, tentang rukun sholat takbiratul intiqal, maka dia jatuhnya sunnah. Jadi kalau kita lupa nggak masalah. Kalau kita tidak mengucapkannya dengan sengaja, malas, berarti sholatnya nggak sempurna walaupun dia hukumnya sunnah, karena kita ingat Rasulullah SAW menyuruh kita sholat sebagaimana dia. Jadi meninggalkannya dengan sengaja tentu membuat sholatnya cacat, tapi tetap sah. Nah, ini terkait dengan takbiratul intiqal, jelas ya. Saya merojihkan dan juga sebagian penulis kitab ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian wahtalafu fi jam'il musallina baina tasmi wa huwa qaul sami Allahu liman hamidah wa tahmid qaul rabbana walakal ham. Para ulama juga berselisih pendapat tentang masalah i'tidal, ngucapin sami Allahu liman hamidah dan diikuti rabbana walakal ham. Ya, masalah sami Allahu liman hamidah dan ucapan rabbana walakal ham. Nah, bagaimana perbedaan pendapat, dan ini juga saya kira ikhwah-ikhwah juga memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini, bahkan para asatidz juga nggak sepakat ya dalam masalah ini. Mau debat juga nggak berujung, nggak selesai masalah ini, karena memang ulama yang berbeda pendapat juga ulama-ulama yang kibar juga, mereka juga beda pendapat, apalagi kita yang cuma taklid. Jadi nggak perlu sok-sokan untuk kita maksudnya ngalah-ngalahin, menyalah-nyalahkan ulama-ulama yang mereka lebih kibar dari kita. Tapi kita perlu tahu alasannya, istidlalnya mereka, sehingga antum nanti makin yakin mana yang antum pilih. Sehingga kita tidaklah taklid buta, tapi berdasarkan oh hujahnya ini ya, oh hujahnya ini. Nanti setelah kita berpikir-pikir, kayaknya saya lebih tenang yang ini. Ya. Kata Allah Ta'ala, fadhahaba ila wujubi ala kulli musalli min imam wa ma'mum wa munfarid wa ta'ifatun minal ulama.
Sebagian ulama mewajibkan, para ulama mewajibkan mengucapkan untuk setiap salat menggabungkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu, baik ketika posisi jadi imam, baik posisi jadi makmum, baik posisinya salat sendirian. Jadi kan kita kan pernah ada dengar dalil kan, kalau imam mengucapkan sami hamidah, kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Sehingga sebagian ulama berpendapat kalau pas lagi salat sendiri, oke, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Ketika jadi imam, oke, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Nah, tapi ketika jadi makmum, nah ini ada masalah, ada berbeda. Sebagian berpendapat bahwasanya cukup bagi makmum ucapkan Rabbana walakal ham saja, nggak perlu sami Allahu liman hamidah, dengan dalil nanti yang kita baca. Sementara sebagian mengatakan walaupun posisi jadi makmum, tetap dua-duanya sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu juga dua-duanya. Ini pendapat dari sekelompok ulama, salah satunya mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i berpendapat dua-duanya diucapkan ketika jadi makmum, mau sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal ham. Minas sahabah Abu Barzah wa minat tabi'in Muhammad bin Sirin wa Atha bin Abi Rabah. Dari kalangan sahabat yang berpendapat seperti ini seperti Abu Barzah, dari tabi'in seperti Muhammad bin Sirin dan juga Atha bin Abi Rabbah. Ini ulama-ulama kibar dari kalangan tabi'in. Dari imam muhaddis yang berpendapat seperti ini seperti Ishaq, Abu Dawud min a'immatul mazhab. Beliau mengatakan seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Daud berpendapat tentang wajibnya ngucapin sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dua-duanya, baik salat sendiri, imam maupun makmum. Wa hujjatuhum, hujjah mereka berpendapat tentang dua-duanya harus diucapkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Buraidah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya Buraidah, idza rafa'ta ra'saka minar ruku' faqul sami Allah liman hamidah, Allahumma rabbana walakal ham. Wahai Buraidah, kalau kamu mengangkat kepalamu dari ruku, maka ucapkan sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal ham. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya harus diucap dua-duanya. Dalil yang dibawakan oleh Buraidah. Wahtaju aidan mimma nukila minal ijma' ala wujubi alal munfarid. Dan juga mereka berhujjah tentang wajibnya dua-duanya disebut. Adanya ijma' kata mereka ketika sholat sendirian wajib ngucapin dua-duanya, baik tasmi maupun tahmid, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Wa ulhiqa bil makmum. Nah, kalau seandainya sholat sendirian disuruh ngucapin dua-duanya, kayak hadis Buraidah tadi suruh nyoba, maka kata dia begitu juga kalau posisi makmum. Kenapa kalau makmum tidak usah? Apa yang bedanya antara posisi imam dan makmum sehingga makmum nggak usah ngucapin sami Allahu liman hamidah? Kata dia, li'anna masabata fi haqqil musalli sabata fi haqqil akhar bila farq. Karena apa yang dia itu sudah sabit, sudah tetap ketika kita sholat sendirian, begitu juga ketika posisi menjadi makmum, tetap juga kata dia ngucapin sami Allahu liman hamidah. Nah, ini pendapat dari ulama tersebut. Dan juga tambahannya yang mengatakan wajib ini, ya maksudnya tetap juga ngucapin sami Allahu liman hamidah bagi makmum, kan ada dalil yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, ya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti.
idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal ham. Apabila imam mengucapin sami Allah liman hamidah, kalian ucapkan rabbana walakal ham. Nah, ini kan dalil yang dijadikan oleh ulama yang mengatakan kita nggak perlu lagi mengucapin sami Allah liman hamidah, karena Rasulullah SAW cukup bilang ucapin rabbana walakal ham saja. Nah, makanya akhirnya para ulama yang mengatakan tentang wajibnya juga mengucapin sami Allah hamidah, mereka mengatakan ucapan Rasulullah SAW untuk mengucapin rabbana walakal hamdu dalam hadis ini bukan maksudnya kita cukup mengucapin rabbana walakal ham, tetapi maksudnya adalah jangan sampai kita nggak mengucapin rabbana walakal ham gara-gara imam itu diem. Kan ketika yang kedengaran dari imam kan cuma sami Allahu liman hamidah. Nah, akhirnya kalau misalnya kita hanya mendengar sami Allah liman hamidah aja, nanti kalian nganggap rabbana walakal hamd itu tidak wajib, cukup sami Allah liman hamidah yang imam saja. Makanya karena imamnya nggak ngucap rabbana walakal hamd, imamnya kan ngucapnya sir rabbana walakal hamdunya, maka jadi pertegas Rasulullah kalian ngucapin rabbana walakal ham itu walaupun imamnya nggak ngucapin rabbana walakal ham. Nah, ini para ulama yang mengatakan bahwasanya tetap harus ngucapin dua-duanya. Jadi kesimpulannya kata mereka, sami Allah liman hamidah tetap diucapkan. Sami Allah liman hamidah itu statusnya seperti takbiratul intiqal. Bukankah ketika imam ngucapin takbir Allahu Akbar, kalian ngucap Allahu Akbar, pas ruku Allahu Akbar, kalian Allahu Akbar juga. Lah, kenapa ketika sami Allah liman hamidah kalian nggak ngucapin sami Allah liman hamidah, cuma ngucapin rabbana walakal hamdu saja? Berarti ini tentu akhirnya nanti menyelisihi, yaitu padahal sami Allah hamidah itu mirip dengan takbiratul intiqal tadi, ngucapin setiap perpindahan gerakan. Nah, jadi kata mereka kesimpulannya adalah tetap kita ngucapin sami Allahu liman hamidah. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i dan juga dikuatkan oleh Imam Al-Albani kalau nggak salah sifat salat Nabi. Ya, seperti itu. Baik, sebagian ulama lain mengatakan tidak perlu lagi ngucapin sami Allah liman hamidah. Ya, cukup rabbana walakal hamdu saja. Kata beliau, wa dhahaba ila adami wujubul jam'i baina tasmi' wa tahmid ala ma'mum al-jama'ah minas sahabah Abu Hurairah wa Ibnu Mas'ud. Ulama yang berpendapat enggak perlu lagi menggabungkan antara sami Allah liman hamidah dan rabbana walakal hamdu ketika posisi kita sebagai makmum. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat seperti Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud. Nah, antum yang ngomong Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud, kita tidak tahu apa lah. Berarti para sahabat aja beda-beda pendapatnya. Karena memang dalilnya memang seperti itu, bisa ditafsirkan dengan multitafsir, karena seolah-olah nanti kalau kita nggak ngucapin sami Allah liman hamidah takutnya kita bertentangan dengan hadis yang nyuruh ngucapin itu, shallu kama ra'aitumuni usolli, sehingga mereka mentafsirkan maksudnya ucapkan rabbana walakal hamdu itu bukan maknanya nggak usah ngucapin lagi sami Allah liman hamidah, cuma maksudnya mentakkid ngucapin rabbana walakal hamdu. Khawatirnya makmum nggak lagi ngucapin itu gara-gara imamnya diem, akhirnya diem juga. Baik, wa minat tabi'in asy-Sya'bi wa minal muhaddisin Sufyan as-Tsauri. Di antara tabi'in yang berpendapat seperti asy-Sya'bi, sedangkan imam muhaddis yang berpendapat ya seperti ini adalah Sufyan as-Tsauri. Kemudian di antara imam mazhab yang berpendapat cukup mengucapkan rabbana walakal hamdu saja bagi makmum, ini pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad, Auza'i, dan juga Imam Malik dari sebagian riwayatnya. Jadi pendapat jumhur ulama berpendapat bahwasanya cukup ngucapin rabbana walakal ham. Sementara pendapat yang menyelisih jumhur pendapatnya Imam Syafi'i yang berpendapat tetap ngucapin dua-duanya. Wahtajah haula'il fuqaha, apa dasar yang mereka menjadikan tidak perlu lagi ngucapin sami Allah liman hamidah bagi makmum, cukup rabbana walakal hamdu saja?
mereka mengambil hadis ini secara kontekstualnya. Apa tekstual apa kontekstual? Secara tekstualnya. Bukan konteks ya. Bedakan tekstual sama kontekstual. Ya, tersirat dengan tersurat beda kan? Nah, dia ngambil secara tekstualnya saja ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan sesungguhnya tadi imam itu dijadikan untuk diikuti apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, mereka ngambil teluk ini saja. Jadi kita cukup Rabbana walakal hamdu saja, nggak usah sami Allahu liman hamidah. Kemudian juga mereka membantah pendapat yang mengatakan wajibnya ngucapin sami Allahu liman hamidah ini. Ya, kata mereka, amal hadisul bab fahuwa fi sifati salat Nabi SAW wa huwa imam au munfarid wa mahallun naza' fil ma'mum. Kata beliau, hadis yang dibawa dalam bab ini kalau seandainya dijadikan dalil, ini adalah untuk sifat salat Nabi ketika jadi imam atau ketika sendirian, bukan sebagai makmum. Dan mereka menolak untuk disamakan. Katanya nggak semua apa yang sendiri harus sama juga dengan makmum ketika berjamaah, karena beda posisi, katanya beda keadaan. Wa amma hadis Buraidah fa dhaif isnad la yuhtaju bih. Hadis Buraidah yang mengatakan ngucapin juga Rabbana walakal hamdu ketika sholat sendirian tadi, ya, itu hadisnya adalah dhaif, sehingga hukum mengucapin Rabbana walakal hamdu nggak wajib. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu digabungkan ini nggak wajib. Ya, jadi kata dia sunnah. Sehingga ketika jadi makmum juga sama. Ya, ketika jadi makmum juga nggak wajib juga. Kemudian wa amma ilhaqul ma'mum bil imam munfarid fala qiyas ma'an nas wallahu a'lam. Adapun mengkiaskan salat sendirian dengan salat berjamaah menjadi makmum, ini tidak diterima kiasnya karena beda nas, kata beliau. Maka wallahu a'lam, ya, tidak bisa dikiaskan dengan nas yang sharih, kata beliau. Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat bagaimana dalam masalah ini, apakah kita ketika jadi makmum cukup ngucapin Rabbana walakal hamdu, ataukah sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd? Apa antum? Pilih yang mana? Anda juga bingung. Pilih yang mana? Pilih dua-duanya. Kayak gimana Pak dua-duanya? Oh, kadang-kadang pilih yang satu, kadang pilih yang dua, mencela-mencela. Ya, wallahu a'lam ya. Kalau misalnya pendapat yang paling yang kami pilih ya adalah pendapatnya mazhab Syafi'i ya, dan juga pendapatnya Imam Albani rahimahullah ta'ala dalam sifat salat Nabi. Kadang kita pakai sifat salat Nabi, kadang enggak kan, tergantung. Karena memang asalnya sambil hamidah Rabbana walakal hamdu. Makanya kok bisa ketika berjamaah itu cukup Rabbana walakal hamdu, maksudnya saya juga nunggu-nunggu nih. Apa pertanyaan saya, kenapa sih kalau pas berjamaah tuh hanya Rabbana walakal hamdu saja? Ternyata ada penjelasan ulamanya. Dulu juga saya milih yang dua-duanya Rabbana walakal hamdu saja. Tapi saya tanda tanya ini, kenapa Rabbana walakal hamdu saja? Padahal kan nasnya lengkap, sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah belajar ternyata ada penjelasannya. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan itu maksudnya bukan berarti cuma ngucapin Rabbana walakal hamdu saja, tapi ini mentakkid, negasin jangan lupa ngucapin Rabbana walakal hamdu, karena imamnya tadi posisinya cuma ngucapin sami Allah liman hamidah. Maka kalian ucapkan juga Rabbana walakal hamdu. Ya, walaupun imamnya nggak ngucapin secara keras Rabbana walakal hamdunya. Nah, ini pendapat yang kita pilih. Tapi kalau misalnya ada yang berpendapat cukup sami Rabbana walakal hamdu juga nggak masalah. Antum lihat tuh pendapatnya Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud loh. Ya, kibarus sahabah juga. Jadi mereka juga berbeda pendapat. Nah, sebagian ulama juga mengatakan
Ada seperti kalau nggak salah Syekh bin Bas apa ya, atau Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwasanya boleh mereka kalau misalnya Syekh bin Bas mengatakan Rabbana walakal hamdu saja, mereka ngikutin tekstual, tetapi boleh dengan nambah sami Allah liman hamidah. Mereka tidak melarangnya, ya, tetap mengucapin sami Allahu liman hamidah. Tapi itu saja para sekalian ya. Jadi untuk penambahan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada orang yang debat masalah ini, antum cuma ketawa aja. Oh ya kak itulah sige ya. Ya karena ada orang kan kayak gitu-gitu. Dulu waktu kita masih SMA dulu, saya ingat lah. Karena kita kan nggak ngerti ilmu. Baru baca kitab yang ini ya, kitab yang kita ketika Al-Fatihah ngucapin Bismillahirrahmanirrahim jahra atau sir ya, waktu itu langsung kita enggak usah jahra bismillahnya, langsung alhamdulillah. Kemudian ketemu sama kawan yang lain, kata dia tetap harus bismillah. Akhirnya debat, wah dia juga punya hujah, ini punya hujah. Saya bingung sendiri jadinya ya, jadi saya ragu nih dengan kajian di sini dulu itu, gara-gara itu. Padahal ternyata itu masalah fikih. Ya, kenapa jadi ragu dengan manhaj salaf waktu itu gara-gara masalah bismillah? Karena kita awam, karena kita nggak tahu. Karena memang orang-orang yang ilmunya, maksudnya kita masih awam itu, kita nggak tahu menjadikan standar ilmu fikih ini jadi penentu manhaj kebenaran. Padahal tidak demikian. Salah paham setelah belajar. Makanya kita kalau misalnya ada orang suka debat, ya berselisih. Misalnya kalian sering diajak-ajak oleh orang-orang yang suka nyalahin, maksudnya suka ngajak debat masalah ini, masalah itu, sehingga kalian jadi futur. Ya, tak usah ngaji di Darul Ikhwan karena dia itu tidak benar gini-gini. Yang salafi yang benar tuh yang ini, misalnya kayak gitu-gitu. Kan sering kayak gitu-gitu. Nah, antum bagi seorang yang thalibul ilmi, gak usah sibukkan dengan itu, belajar aja. Dari dulu para ustadz kita nasihatin, belajar aja ente, gak usah bahas-bahas yang kayak gitu. Nanti antum akan terbuka sendiri ilmu itu bagaimana. Sedangkan orang yang suka ngelompok-ngelompokin jamaah, ngaji di sini saja, jangan di situ. Itu salafi KW, salafi asli ini misalnya. Dia gak dapat apa-apa, stagnan. Ya, gak dapat apa-apa, akhirnya dia membatasi dirinya dari ilmu sehingga gak dapat apa-apa. Sedangkan antum yang nggak peduli, belajar aja ya. Selama kita tahu yang dibahas adalah kitab para ulama sesuai dengan pemahaman salafus saleh, belajar aja. Jadi nggak usah mikir-mikirin orang-orang yang ngomong-ngomong kayak gitu. Itu membuat futur. Akhirnya nggak mau ngaji lagi, akhirnya hilang antum, nggak mau ngaji lagi. Ya padahal yang dibahas masalah khilafiyah. Lucu, masalah khilafiyah yang tidak layak untuk dijadikan sebagai standar manhaj. Ini sunnah atau tidak? Ya. Baik, berikutnya ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil hadis ini? Yang pertama, disyariatkannya takbiratul ihram. Ini wajib hukumnya takbiratul ihram. Tidak ada perselisihan. Kalau yang kedua, disyariatkannya takbir untuk ruku dan juga dalam setiap intikal, perpindahan dalam ruku. Kemudian kata beliau, tasmi'u lil imam wal munfarid yakunu hal fi rafi' minar ruku'. Ngucapin sami Allah liman hamidah bagi seorang imam dan bagi yang sholat sendirian, dan juga ketika dia bangkit ketika ruku. Penulis kitab ini beliau berpendapat ngucapin sami Allah liman hamidah itu hanya untuk yang sholatnya sendirian dan posisi imam. Penulis kitab ini ya. Sedangkan kalau pas lagi makmum cukup Rabbana walakal hamdu. Abdus Al-Basam ya berpendapat seperti itu. Ya kita seperti itu ya, nggak masalah. Penulis kitab ini beliau juga merojikan itu ya, karena beliau seorang ulama juga. Ya, makanya kalau misalnya ada yang berpendapat seperti beliau, tafadhal. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak mau menyelisihi lafadz nas yang sharih ini. Kalau imam mengucapkan sami'ul hamidah, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Sudah, nggak usah di tafsir-tafsirkan yang lain-lain. Aman kita. Nah, jadi itu pendapat dia. Nah, antum kalau misalnya belum dapat ini juga silakan.
Ya, karena ya udah, kalau kita salah pun kita dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Yang nggak mau juga seperti madzhab Syafi'i juga tafadhol juga, ya, mana yang membuat yakin. Dan ini tentu saja ada ulamanya seperti Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudiannya yang keempat, tahmid likulli minal imam wal ma'mum wal munfarid fi halil qiyam. Untuk ucapan Rabbana walakal hamdu ini ada pada setiap imam, makmum, dan juga sholat sendirian, kata beliau. Sedangkan kalau sami Allahu liman hamidah itu cuma imam dan yang sholat sendirian, makmum nggak perlu sami Allahu liman hamidah, kata penulis kitab ini. Kemudian kelima, tuma'ninah ba'da rafa' minar ruku', yaitu kita hendaklah tuma'ninah ketika kita bangkit dari ruku'. Kemudian keenam, takbir, ya, ketika kita mau berdiri dari sujud. Kemudian takbir ketika kita mau berangkat dari sujud dan duduk di antara 2 sujud, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, ya, karena waktu kita sudah habis. Ini kita terakhir kajian kita di menjelang Ramadan, ya, mudah-mudahan bisa bertemu kembali setelah Ramadan. Tetap rajin kajiannya, tetap semangat puasanya, ya, salat tarawihnya jangan tinggal, ya, dan tetap untuk menjaga ukhuwah, ya, dan saling mencintai sama saudara muslim. Ini saja. Assalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.